Siap, terima kasih Pak Muklis. Oke teman-teman, semuanya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak narasumber siang pada ini, Bapak Ernaning Rangga Dita Utama, pengelola pengadaan barang jasa ahli muda. Yang saya hormati Pak Muklis Isnaini, juga Suhu Muji Santoso, yang memberikan kesempatan pada saya untuk jadi moderator pada siang hari ini. Teman-teman MSTC semua yang berkenan hadir untuk mengikuti seminar dengan materi dengan topik tentang kompetensi pejabat pembuat komitmen. Materinya nanti akan disampaikan dengan oleh narasumber kurang lebih 45 menit. Pada saat narasumber menyampaikan materi, diharapkan Bapak Ibu semua untuk mendengarkan, perhatikan. Nanti kalau memang ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung. Untuk tata tertib pada siang hari ini seperti biasa Bapak Ibu, nanti tata tertibnya peserta mengikuti materi 40 menit, kemudian dalam diskusi dan tanya jawab. Peserta yang mengajukan pertanyaan bisa klik tombol raise hand. Post test atau hadir link disampaikan di chat room setelah narasumber menyampaikan materi. Pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya. Sertifikat dapat diunduh paling cepat 2 kali 24 jam. Oke, untuk menyingkat waktu biar kita nggak terlalu lama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, biar tidak terlalu panjang lebar pengenalannya, nanti bisa langsung saya limpahkan kepada narasumber Mas Rangga. Kepada Mas Rangga kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rohman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, salam pengadaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mas Muklis ya, dari MSTC. Pak Muji masih nyerut es ya Mas ya? Yo Iya. kasih rup kali. Kemudian Mas Rohman selaku moderator yang memiliki kompetensi PPK tipe C, biar langsung ditunjuk sampean Mas. Pekerjaan belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu ya. PPK pekerjaan rutin ya. Oke, dan juga seluruh rekan-rekan di Muji Santoso Training and Consulting. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita sama-sama berdiskusi hari ini tentang PPK ya, pejabat pembuat komitmen, kompetensinya. Gitu, karena di dalam Perpres 12 pasal 2 Romawi itu kan kompetensi kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk personil lainnya, ASN, TNI, Polri itu ya. Paling lambat tahun ini 31 Desember 2023. Apanya belum berubah ya? Kalau di draft perubahan sih nggak berubah itu Mas. Nggak tahu kalau nanti Perpresnya berubah ya nggak tahu juga kita. Siap, mohon kau lanjut. Gitu. Nah, itu Mas. Untuk menyiapkan kompetensi. Bagaimana kalau nggak ada yang punya kompetensi? Sederhananya kalau kata Mas Muklis kembali ke PA, gitu ya. Ya tentunya harus dibantu oleh PPK, gitu ya. PPK yang sampai akhir tahun ini bolehlah masih memiliki sertifikat 3 dasar, tapi sudah berusaha untuk memenuhi kompetensi. Jadi PPK nanti kita akan ketemu 3 tipe PPK, Bapak Ibu. Tipe A, B, dan C gitu. Nah, tipe C itu yang kemarin LKPP membuka pelatihannya dengan model Massive Open Online Course ya, MOOC gitu. Nah, karena tipe C ini tidak ada uji kompetensinya ya, Mas Rohman ya. Hanya sertifikat pelatihan. Hanya sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan. Nah, jadi di model MOOC-nya itu di setiap
jenis kompetensi. Ada 3 jenis kompetensinya: perencanaan, pengelolaan kontrak, swakelola. Akan diberikan buku kerja dan penugasan-penugasan. Begitu bisa menyelesaikan semua, kemudian dinyatakan lulus, bisa memenuhi passing grade nilai akhir, maka akan mendapatkan sertifikat pelatihan PPK tipe C. Nah, itu udah cukup tuh. Jadi sama dengan JPPBJ pertama. Teman-teman yang JPPBJ pertama dari CPNS itu ya, maka dia kan tidak ada uji kompetensi pertamanya, hanya sertifikat mengikuti pelatihan. Nah, ini udah ada juga yang lulus tuh, Mbak Ronauli DKI Jakarta, PPK tipe C. Kalau yang JF, kemarin sempat dibuka yang non MOOC, yang JF tidak boleh mengikuti. Iya, betul ya, Mas Roman ya? Betul, Mas. Kenapa yang JF tidak boleh mengikuti? Karena yang dipelajari. Jadi sekarang Bapak Ibu, kalau level 1 menggantikan sertifikat PBJ tingkat dasar. Terus level 2, 3, 4 itu gimana? Nah, level 2, 3, 4 ini materinya isinya jenis kompetensi. Di luar yang supply chain management, di level 1 ya, sama pengantar PBJ. Jadi yang terus-menerus naik itu yang perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Itu level 1, 2, 3, 4. Pengelompokannya level 2 JF pertama, setara dengan PPK tipe C. Kemudian level 3 nanti JPPBJ muda, setara dengan PPK tipe B. Kemudian level 4, setara dengan JPPBJ madya, setara dengan PPK tipe A. Hanya jenis kompetensi pemilihan saja yang tidak diikuti oleh PPK. Jadi kenapa nggak ikut lah ya? Dianggap kita sudah memenuhi kompetensi itu gitu ya, bahkan 4 gitu, termasuk pemilihan di dalamnya. Oke, saya share screen dulu bahan diskusi kita. Jadi tahun ini nanti akan apa ya? Mungkin akan ada selain uji kompetensi untuk naik jenjang atau perpindahan dari jabatan itu ya. Nanti akan ada juga uji kompetensi untuk PPK ini, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kompeten. Jadi bukan hanya, kalau kemarin kan cukup sampai bahkan sampai tahun ini ya masih ya. Maka Terakhir 31 Desember. harus sudah, ya, terakhir 31 Desember 2023 tahun ini berarti. Maka 1 Januari 2024 harus punya kompetensi. Apakah kompetensi sebanding dengan tunjangan kinerja, Mas Rohman? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Berdoa saja dulu. Kalau kata Pak Auditor itu, Pak Suhe, ya harusnya ada lah tunjangan kinerjanya nih, bersinggungan dengan kompetensi. Oke. Tadi sudah dikenalkan Mas Rohman, Bapak Ibu. Saya lanjut saja. Kalau bicara kompetensi PPK, ada beberapa aturan terkait ya. Diawali dengan Perpres jelas, kemudian per LKPP tentang sumber daya manusia, kemudian Kepdep yang terakhir ya, nomor 2 2022 tentang sistem manajemen mutu sertifikasi kompetensi. Ini membahas juga tentang bagaimana proses uji kompetensi, cara uji kompetensi, kemudian jenis-jenis uji kompetensinya. Ini ada di Kepdep nomor 2 tahun 2022 tentang sistem manajemen mutu sertifikasi kompetensi. Oke. Sebenarnya pelaku pengadaan banyak ya, Bapak Ibu ya. Dari mulai kalau di Perpres 12, dari mulai PA, KPA, kemudian PPK gitu ya, PA, KPA, kemudian di sini ada PPK, kemudian ada PP, ada Pokja, ada penyelenggara swakelola, agen pengadaan, kemudian ada penyedia. Tapi kenapa yang kompetensi cuma yang ini nih? Sebenarnya ada 3 ya, selain JFPBJ, personil lainnya yang punya kompetensi, PPK, kemudian nanti ada PP, ada Pokja. Tambah 2 lagi, Kepala UKPBJ dan, kayak Mas Muklis tuh nanti, tapi aturan turunannya belum ada nih. Kepala UKPBJ dan pengelola LPSE yang punya sertifikat kompetensi gitu. Nah, tapi yang hari ini kita bahas yang ini dulu lah, PPK dulu. PPK. Jadi nanti kalau teman-teman yang passionnya adalah sebagai pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan, tapi tidak mau jadi JFPBJ gitu ya, maka bisa tuh masuk kategori personil lain ASN yang punya kompetensi. Kompetensi PP berarti setara dengan level 2 ya, Mas Rahman ya. Pemilihan yang level 2 ya.
kompetensi Pokja nanti tergantung kompleksitas Pokjanya. Bisa level 2, 3, 4. Itu. Jadi itu kompetensi. Oke. Nah, kenapa sih PPK selain Pokja dan PP yang punya kompetensi yang dikejar kompetensinya gitu ya? Karena memang sesuai pasal 1 Perpres 12 ya, ada beberapa hal yang ya menarik gitu ya bersinggungan dengan PPK. Karena dia diberi kewenangan oleh PHKPA, maka ketika tidak ada PPK ya kembali ke pemberi kewenangan. Pertama, untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran anggaran. Nah, ini kalau Bang Suhe ini begitu ada pengeluaran anggaran, maka potensi tipikor dan lain sebagainya menjadi muncul. Nah, sehingga diharapkan dengan semakin kompetennya PPK, maka keputusan atau tindakan yang diambil menjadi lebih tepat dan terukur ya, sesuai ketentuan pengadaan barang jasa, sehingga pengeluaran yang diakibatkan dari keputusan tadi itu sesuai ketentuan. Harapannya begitu Bapak Ibu. Karena ruang lingkup PPK ini kan luar biasa banyak ya, dari mulai perencanaan, kemudian pengelolaan kontrak nanti sampai serah terima, sampai pembayaran. Oke, jadi ini boleh jadi ini pertimbangannya kenapa kompetensinya melekatnya di PPK, Nah, kalau PA merangkap PPK bagaimana? Apakah tetap punya kompetensi? Sejauh ini sih per LKPP 19 2019 kalau dirangkap gitu ya atau di KPA kan dia sertifikat tingkat dasar saja tidak perlu gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih kedepannya akan berubah atau tidak di perubahan Perpres. Mas Irwansyah, apa bedanya yang dikeluarkan oleh Kemenko? Ya betul, ada juga yang Kementerian Keuangan mengeluarkan gitu ya. Nanti kita coba sama-sama telah apa perbedaannya. Oke. Nah, ini tugas PPK Bapak Ibu di Perpres 12 gitu ya, ada 16. Terakhir adalah menilai kinerja penyedia. Maka menjadi penting kompetensi PPK ya untuk bisa menjalankan setiap tahapan. Jadi dari hulu ke hilir ini tugasnya PPK. Dari perencanaan sampai menilai kinerja penyedia. Tuh. Maka kalau Pak Muji sering bilang PPK bukan Superman gitu ya, tapi super tim. Di nomor 8 dia bisa menetapkan tim pendukung, kemudian di nomor 9 bisa menetapkan tim atau tenaga ahli. Nah, cuman yang sampai sekarang kita tunggu adalah idealnya ini PPK berapa paket sih? Gitu ya. Karena ada yang overload gitu ya. Betul. Terutama yang kabupaten, daerah. Iya, Mas Rohman ya. Kalau semua dibebankan kepada satu orang, apakah mungkin mengcovernya? Paket daerah kan luar biasa nih, banyaknya. Itu yang kita tunggu kajiannya ya. Atau kita sendiri yang membuat kajian nanti gitu ya. Kalau Pokja kan jelas ya. 3, kemudian bisa bertambah jumlahnya tergantung kompleksitas pekerjaan, atau di LKPP 7 itu manajemen penugasannya kaitannya dengan perolehan angka kredit kalau dia fungsional, maka bisa lebih dari 3. Nah, kalau PPK ini yang belum ada aturannya ya, berapa paket yang dia pegang. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu nanti ditugaskan menjadi PPK, kemudian dirasa perlu, maka ada yang bisa ditetapkan, ada 2 ya, tim pendukung, tenaga ahli. Kalau teknis nanti tugasnya PA yang menetapkan tim teknis. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah siapa yang menetapkan PPK? Nah, kalau di APBN, PA atau KPA. Tapi kalau di APBD adalah PA. Lihatnya di mana? Pasal 9 ya, Perpres 12. Karena yang bisa dilimpahkan kewenangannya itu tidak semua huruf dari tugas PA. Menetapkan PPK itu tetap tugasnya PA di APBD. Oke. Apa saja sih persyaratan PPK? Kita bicara PPK-nya dulu, baru belakang kompetensinya. Apa saja sih persyaratan PPK? Dulu sebenarnya ada per-LKPP 15 ya, 2018. Nah, ini persyaratan PPK-nya yang kemudian diubah oleh per-LKPP 19, 2019. Nah, ini persyaratannya. Jadi yang lama ada 5, yang manajerial level 3 dulu tambahannya ya, setara dengan pejabat pimpinan
eselon 3 ya, eselon 3 itu ya. Administrator. Kemudian begitu ini diubah menjadi PLKPP 19, huruf E ini dihapuskan, Bapak Ibu ya. Dihapuskan, jadi syarat PPK di PLKPP 19 cuman ini ya, integritas dan disiplin, fakta integritas. Nah, ini bicaranya sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas, bukan sertifikat level 1 atau tingkat dasar, kemudian berpendidikan paling rendah strata 1 atau setara. Di PLKP 19 disebutkan boleh ditambahkan syarat memiliki latar belakang keilmuan, kemudian memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Boleh ini ditambahkan sebagai syarat. Nah, bagaimana kalau tidak punya sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK? Nah, tadi kan aturannya harus punya ya, yang poin nomor 3. Maka bisa menggunakan sertifikat keahlian tingkat dasar sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, tahun ini terakhir nih, tingkat dasar atau level 1. Nah, jadi kalau gitu langsung aja dong punya kompetensi PPK, tipe C misal. Nggak bisa Bapak Ibu ya. Level 1-nya ini menjadi wajib untuk semua pelaku pengadaan barang jasa yang berhubungan dengan PPK, Pokja, PP gitu ya. Oke, bagaimana kalau tidak S1? Aman ya berarti nggak bisa jadi PPK gitu. Nah, kalau tidak S1 atau setara, maka klausul dalam PLK 19 adalah minimal memiliki golongan 3A. Bisa ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen. Kemudian di sini ada klausul bahwa yang menegaskan ya di Perpres 12 2021, ketika Perpres ini mulai berlaku, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk personil lainnya, ada ASN, TNI, Polri, dan dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023. Jadi sama dengan penjelasan yang atas. Penegasan di Perpres 12 2021. Oke, jadi klausul-klausul yang tadi agak belum dipenuhi ya, itu bisa digantikan tadi ya. Sertifikat kompetensi S1 itu digantikan dengan ini tadi ya, sertifikat tingkat dasar atau level 1. Kemudian S1 diganti dengan 3A minimal. Nah, kalau tidak ada pegawai yang memenuhi persyaratan, PA-KPA dapat merangkap sebagai PPK. Ya, ini di LKPP 19 2019. Kemudian kalau dia dirangkap oleh PA-KPA, bisa dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau agen pengadaan. Nah, kalau merangkap sebagai PPK, PA-KPA tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi. Nah, yang ini ya, klausul ini masih berlaku ini Bapak Ibu yang kanan ini ya. Atau nanti di perubahan Perpresnya. Tuh, tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi. Oke. Nah, tadi ada yang bertanya ya, PPK keuangan. Jadi di Perpres 19 itu siapa saja yang bisa menjabat PPK? Pertama adalah pengelola pengadaan barang jasa atau analis pengelola keuangan APBN atau peranata keuangan APBN, peranata keuangan APBN penyelia atau ASN di lingkup Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Nah, kemudian ASN TNI Polri di Kementerian Pertahanan atau Polri atau personil lain selain huruf A dan B. Oke, ini siapa saja yang dapat menjabat sebagai PPK. Jadi tidak terbatas pada huruf A dan huruf B. Asal memenuhi syarat yang tercantum tadi dalam per LKPP 19 tahun 2019. Poin pentingnya tidak boleh dirangkap PPK ini oleh PPSPM, PP atau Pokja untuk paket pengadaan yang sama, atau PJPHP. Nah, ini kan sudah dihilangkan ya, PJPHP, PPHP. Maka dua ini yang tidak boleh dirangkap oleh PPK. Karena nanti kalau PPK merangkap PPSPM tidak ada kontrol ya. Apalagi merangkap pejabat pengadaan gitu ya. Bisa sekalian saja merangkap sebagai penyedia. Jadi semua diselesaikan satu orang. Nah, yang paling penting di per LKPP 19, kalau nanti Bapak Ibu ditugaskan sebagai PPK, kalau terjadi pergantian, serah terima. Batasannya sampai di mana sih ketika di kemudian hari ada audit?
atau ada pemeriksaan gitu ya. Batasannya sampai di mana? Halo, Mas Roman, suara saya ada? Jelas, jelas. Oh, jelas ya. Oh, itu di chat ada yang suara hilang soalnya. Oke. Jadi ada batasannya Bapak Ibu. Progres saya jadi PPK sampai 30% gitu ya. Nanti sisanya 70% oleh PPK yang baru. Oke. Nah, baru kita bicara kompetensi PPK. Tadi PPK-nya Bapak Ibu ya, syaratnya, kemudian tugasnya, kemudian tidak boleh rangkap jabatannya gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang kompetensi PPK di bidang pengadaan barang jasa? Kita harus tahu dulu apa sih standar kompetensi. Standar kompetensi ya gabungan dari 3, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Itu ya. Nah, untuk melaksanaan tugas di bidang pengadaan barang dan jasa. Nah, ini mungkin nanti yang akan sedikit membedakan dengan PPK Keuangan, di Kementerian Keuangan. Karena kalau di Kementerian Keuangan, standar kompetensinya lebih mengacu kepada perbendaharaan atau keuangan negara. Nah, oke, itu ya. Kemudian, kalau sudah punya standar, maka dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Tentunya setelah melalui uji kompetensi. Nah, apa itu uji kompetensi? Ini proses penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap melalui pengumpulan bukti atau portofolio misalnya yang relevan untuk menentukan penguasaan kompetensi teknis. Kompetensi teknis individu sumber daya pengelola fungsi PBJ pada unit kompetensi, kualifikasi, dan atau okupasi. Nah, PPK ini masuknya yang okupasi PPK. Nah, ketika dinyatakan lulus uji kompetensi, maka Bapak Ibu akan memiliki sertifikat kompetensi yang di tengah ini ya. Jadi dinyatakan lulus. Nah, ini nanti berlaku untuk PPK tipe A dan B yang sertifikat kompetensi. Oke. Waduh, siapa yang nyeret nanti Mas Rohman? Oh, udah, oke. Terus. Oke. Nah, bicara PPK, kita tidak lepas dari PKPP 7 ya, tentang sumber daya manusia. Ada sumber daya manusia kan sudah di breakdown menjadi 3 ya, pengelola fungsi, perancang kebijakan dan sistem pengadaan, sama pendukung ekosistem. Nah, sumber daya pengelola fungsi, SDM yang melaksanakan fungsi PBJ. Kalau bicara PPK, tentunya dia adalah sumber daya pengelola fungsi pengadaan. Karena melaksanakan fungsi pengadaan dari mulai perencanaan sampai serah terima pekerjaan. Oke. Nah, sumber daya pengelola fungsi ini ada 2, pengelola PBJ, kayak Mas Rohman gitu ya. Tadi dari Kaltara kayak saya itu ya. Ini pengelola PBJ. Nah, fungsional pengelola pengadaan barang jasa dan personil lainnya. Siapa itu personil lainnya? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Yang jelas sumber daya pengelola fungsi pengadaan ini wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Oke, ininya Bapak Ibu ya, runutannya ya. Jadi ada 3 sumber daya manusia. Nah, PPK masuk yang mana? Masuk sumber daya pengelola fungsi, penjelasan nomor 1 ini, sumber daya pengelola fungsi. Kenapa disebut masuk sumber daya pengelola fungsi? Karena melaksanakan fungsi PBJ. Oke, nah masuk yang mana? Oh, dia bukan fungsional PBJ, maka masuk yang bawah nih, personil lainnya. Nah, ketika terlibat sebagai sumber daya pengelola fungsi, wajib memiliki kompetensi. Kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Oke. Nah, siapa saja personil lainnya? Personil lainnya ini terdiri dari ASN ya, ASN. Nah, ini PPK nanti masuk di sini nih, yang di KLPD ya. Kemudian TNI atau Polri. Oke, kemudian personil lainnya, nah, entah dia ASN, TNI atau Polri, itu bisa ditugaskan sebagai 5 ya, PPK bisa, PP bisa, Pokja bisa, Kepala KPBJ, dan pengelola LPSE. Oke, jadi runutannya begitu Bapak Ibu ya. Oke, ASN siapa saja yang dimaksud? Nah,
yang memenuhi syarat tadi, Bang Irwan. Syarat di depan tadi. Karena tergantung penugasannya sebagai apa dia nanti nih. Personel lainnya termasuk ASN memenuhi persyaratan akan ditugaskan sebagai apa, kemudian kita lihat nih syarat penugasannya apa saja. Ketika dia bisa memenuhi syarat, bisa ditugaskan. Oke. Lanjut, berikutnya adalah dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana ayat 2, yang ini, Bapak Ibu ya, melaksanakan penugasan yang ini, maka dia wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang jasa sesuai dengan penugasannya. Maka muncul nanti 5 sertifikat kompetensi. Ya, 5 sertifikat kompetensi. Oke. Kepemilikan kompetensi di bidang PBJ bagi PPK, PP dan Pokja dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Oke, kemudian yang terakhir, kepemilikan kompetensi bagi kepala UKPBJ dan pengelola LPSE dibuktikan dengan surat tanda tamat pelatihan teknis. Jadi tidak sama seperti PPK tipe C dia. Tidak ada uji kompetensinya. Di dalam aturan begitu Bapak Ibu. Jadi sudah bisa dibedakan ya nih, karena banyak yang bertanya, jadi di chat itu ya. Jadi sumber daya pengelola fungsi ada 2, pengelola PBJ dan personil lainnya. Pengelola PBJ, JFP PBJ. Personil lainnya siapa? Ada 3, ASN, TNI, Polri. Nah, personil lainnya boleh ditugaskan sebagai apa? Ada 5. Siapa saja ASN yang dimaksud sebagai personil lainnya? Tentu saja yang memenuhi persyaratan tergantung di mana dia ditugaskan. Hari ini kebetulan kita bahas PPK, maka persyaratan sebagai PPK yang tadi di awal. Sesuai dengan PRKPP 19 tahun 2019. Oke. Oke, terkait sertifikasi kompetensi tentunya harus mengacu pada kamus kompetensi teknis PBJ ya, kemudian standar kompetensi ini ada 3 awalnya Bapak Ibu ya. Level 1 ini yang semua wajib dimiliki ya oleh semua pelaku pengadaan PPK yang berhubungan dengan pengelola fungsi tadi. Kemudian standar kompetensi JFP PBJ. Kalau JFP PBJ kan ada pertama Muda Madya, kemudian standar kompetensi personil lainnya. Ini standar kompetensi personil lainnya itu ada standar kompetensi PPK, kompetensi PP, kemudian standar kompetensi Pokja pemilihan, standar kompetensi kepala UKPBJ, dan standar kompetensi pengelola LPSE. Nah, yang kita bahas hari ini baru yang huruf A, standar kompetensi PPK. Oke ya, jadi yang level 1 ini semua pelaku pengadaan, ya PPK, Pokja, PP. Nah, kemudian meningkat ada standar kompetensi JFP PBJ, pengelola pengadaan barang jasa, pertama Muda Madya, yang terakhir standar kompetensi personil lainnya. Jadi ini tahun terakhir nih. Gimana Mas Roman? Berarti kalau sudah jadi JFP PBJ ahli pertama, ahli muda, ahli madya, berarti tidak perlu sertifikat kompetensi PPK. Nggak gitu, perlu nggak Mas. perlu, ya. Ya betul. Kenapa kemarin nggak boleh ikut? Ya. Tenang Mas, tapi ada klausul pasal yang buat ngeles. Jadi KLPD wajib punya JFP PBJ sebagai Pokja dan PP. Kemudian kalau PPK klausulnya adalah dapat ditugaskan. Oke, dapat ditugaskan. Oke, kemudian berikutnya adalah level 1 semua wajib. Sumber daya pengelola fungsi tadi ya, melaksanakan fungsi pengadaan, wajib punya nih yang level 1. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, level 1 sampai tahun ini, oke lah masih bisa digunakan ya sebagai syarat menjadi PPK, PP, Pokja gitu ya. Tapi tahun depan, level 1 itu cuman ini ya, sertifikat, iya memang betul namanya sertifikat tingkat dasarnya aja. Tapi begitu mau ditugaskan sebagai PPK, PP, Pokja, selain PAKP ya, tadi karena di per LKPP 19 kan masih dikecualikan dari kompetensi, maka dia wajib punya sertifikat atau sertifikat kompetensi. Jadi teman-teman yang di daerah atau di kementerian lembaga yang tidak mau jadi fungsional PBJ, tapi mau jadi Pokja atau pejabat pengadaan, harus mencari ini nomor B dan C, sertifikat atau standar kompetensi PP dan Pokja. Oke. Nah, kita kembali ke PPK-nya. Sesuai per LKPP 7, PPK ada 3 tipe, Bapak Ibu. Jadi penyusunan tipe PPK ini disusun berdasarkan ruang lingkup pengelolaan kontrak
dari kompleksitasnya, kemudian tahapan pengelolaan kontraknya. Oke, kemudian tipe ini bukan penjenjangan ya, tapi mengklasifikasi berdasarkan skala pekerjaan. Kelihatan kok di PLKPP 7 nanti ya. Nah, jadi ada 3 tipe. Nah, yang sudah diikuti Mas Rohman ini yang tipe C. Tipe C, yang ini Bapak Ibu ya. Tipe C ini tidak ada uji kompetensinya. Nah, cukup ikut pelatihan, karena di sana diajarkan dari mulai perencanaan, kemudian pengelolaan kontrak, dan swakelola ya Mas Roman ya. Ada bagaimana menyusun KAK, HPS, spesifikasi, kemudian rancangan kontrak, diajarkan. Lalu apa beda kompleksitas pekerjaannya? Nah, ini dia. Kalau tipe A, jadi pekerjaan dengan kategori yang kompleks, risiko tinggi, teknologi tinggi, peralatannya desain khusus, penyedia jasa asing, atau sulit didefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan pengadaan barang jasanya. Ini tipe A, Bapak Ibu. Kalau di fungsional, ini setara dengan JF, PBBJ, Madya. Kalau bicara level, ini sudah level 4. Level 4. Oke, yang kedua tipe B. Yang nggak masuk yang A, nggak masuk yang C, maka masuk tipe B. Oke. Ya, lazim ada dalam suatu organisasi, namun tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana. Kemudian yang terakhir yang tipe C, yang tanpa uji kompetensi ya. Pengelolaan kontrak sederhana, operasional, rutin, standar, atau berulang. Pengadaan ATK tiap tahun, jasa kebersihan misal itu ya. Berulang nih setiap tahun, maka masuk pada kriteria PPK tipe C. Tipe C. Ini detailnya di ruang lingkup ya. Berdasarkan tipenya, tadi kan POAK ya, kalau tipe planning, organizing, actuating, controlling, Bapak Ibu bisa baca ini di PLKPP 7 ya. Jadi bedanya adalah sama-sama menyusun perencanaan pengadaan, hanya bedanya adalah kompleksitas pekerjaan. Kalau tipe C hanya bersifat sederhana, kemudian tipe B umum dan tidak membutuhkan persyaratan penanganan khusus, tipe A yang spesifik atau strategis atau kritikal. Konsolidasi semua pun melakukan, menetapkan spektek pun semua melakukan, hanya kompleksitas pekerjaan atau ruang lingkup pekerjaan saja yang membedakan. Jadi kalau hanya barang jasa sederhana, kemudian konsultan perorangan, gitu ya, maka itu tugasnya atau ruang lingkup pekerjaan dari PPK tipe C. Nah, ini masih di perencanaan, di planning ya, menyusun HPS yang berbasis harga pasar, dan merumuskan pemaketan, kemudian menyusun rencana pengelolaan risiko pekerjaan, besaran uang muka, ini PPK tipe C. Oke. Kemudian dari sisi pengorganisasian, jadi PPK sama-sama mengusulkan perubahan jadwal dimungkinkan, kemudian menyusun kontrak ya, rancangan kontrak, tapi PPK tipe C ini yang bentuknya sederhana seperti SPK itu ya, bukti pembelian atau kwitansi. Artinya ini berarti kalau dilihat bentuk kontraknya PPK tipe C ini sampai nilai 200 juta. Karena SPK, bukti pembelian atau kwitansi atau surat pesanan. Kecuali surat pesanan ya, e-purchasing ya, bisa lebih ya kalau PPK ya, lebih dari 200. Kemudian ini ada tenaga pendukung boleh maksimal 3 orang pada PPK tipe C. Kalau tipe B tenaga pendukung maksimal sampai 5 orang. Kalau di tipe A sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran. Jadi sudah dibagi-bagi nih Bapak Ibu ruang lingkup tugasnya berdasarkan tipe-tipe PPK-nya. Kemudian di tahapan pelaksanaan tadi menyusun ya, di tahap organizing tadi kan menyusun, maka di tahap actuating pelaksanaan dia menetapkan rancangan kontrak. Oke, menetapkan rancangan kontrak tergantung bentuknya ya. Nah, ini ada yang surat perjanjian tipe A, tipe B ini sama-sama surat perjanjian, tapi bedanya tipe A untuk yang terintegrasi,
kontrak payung, kontrak internasional. Nah, kalau tipe C ya SPK, bukti pembelian atau kwitansi atau surat pesanan. Kemudian menetapkan SPPBJ. Nah, semua menetapkan SPPBJ, tinggal kompleksitas pekerjaan saja. Kemudian e-purchasing. Kemudian melaksanakan pengadaan dengan kompleksitas pekerjaan yang sesuai dengan tipenya masing-masing. Oke, kemudian di tahapan pengendalian atau controlling, sama-sama semua harus melaksanakan pengendalian kontrak ya. Karena ini POAK ini mengacu kepada 16 tugas PPK tadi Bapak Ibu. Nah, ini dibagi ke dalam manajerialnya ya. Dari mulai planning, organizing, actuating, controlling. Oke, ini sama-sama mengendalikan kontrak ya, pemantauan pengawasan, melaporkan pelaksanaan, serah terima. Itu sudah dilakukan oleh semua tipe PPK. Oke. Nah, menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA-KPA pakai berita acara penyerahan, memastikan jaminan mutu, kemudian evaluasi kinerja penyedia gitu ya. Kemudian juga menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan. Ini tugas-tugas yang di 16 tadi ada Bapak Ibu. Di 16 tadi ada, hanya ini dibagi berdasarkan tipe PPK. Nah, kalau bicara kompleksitas pekerjaan, ini ada panduannya dari instansi pembina ya. Jadi kalau bicara PPK tipe C, maka kompleksitas pekerjaannya kan level 2 ya, pekerjaan yang sederhana. Maka dia adalah barang jadi. Kita nggak bicara input proses, beli barang yang sudah jadi gitu ya, seperti ATK, komputer, bahan kimia, pupuk, sewa mesin, dan lain sebagainya. E-purchasing. Apa Mas Rahman? Melalui e-purchasing nggak sih? Katalog lokal Ya. yang sederhana. Kaget saya sampean tiba-tiba ngomong. Bukannya nggak ada. Terima kasih Mas Rahman. Ya, itu metode pemilihannya nanti. Metode pemilihannya. Oke, makasih masukannya. Ya, ya dengan metode apa saja sebenarnya bisa Bapak Ibu ya pakai, karena tadi kan dia kontraknya bisa SPK, bisa bukti pembelian, bisa kwitansi, bisa surat pesanan. Nah, nanti kewenangan PPK kalau bicara e-purchasing berarti di atas 200 juta. Nah, tapi kalau bicara kompleksitas pekerjaan, maka PPK tipe C, kompleksitas pekerjaan sederhana atau level 2, outputnya ini, kita hanya berbasis output pekerjaannya gitu ya. Nah, kalau yang level 3, dia bukan sederhana, bukan kompleks gitu. Jadi disebutnya di sini tidak kompleks, maka memperhitungkan juga input, proses, dan output. Contohnya di sini adalah pembangunan jalan, gedung, jasa boga, IO. Tapi kalau sudah teknologi tinggi tadi ya, resiko tinggi, jembatan di atas laut, MRT, LRT, kapal selam, dan lain sebagainya, maka masuk yang level 4 dengan tingkat kompleksitas. Ini contoh-contoh pekerjaannya Bapak Ibu ya, tidak terbatas pada ini. Gitu. Tapi kalau dia hanya output, mau beli apa? Mau beli kursi gitu. Kita nggak pikirin gimana inputnya, prosesnya, tapi kita beli barang jadi, maka kompleksitas pekerjaannya yang sederhana atau level 2. Nah, ini standar kompetensinya. Jadi buat teman-teman yang mau punya sertifikat kompetensi, ada nggak nih Mas Rohman ya? Ada lah ya. Sertifikat kompetensi. Oke. Maka ini standar kompetensinya. Jadi kalau dasarnya harus level 1 dulu semuanya nih Bapak Ibu. Nah, ini level 1 harus dimiliki oleh semua tipe PPK. Nah, kemudian kalau mengacu kepada level berikutnya, maka PPK tipe C dia harus menguasai kompetensi di perencanaan, kontrak, kemudian swakelola yang level 2. Level 2. Nanti ada contoh-contohnya Bapak Ibu yang level 2. Kalau tipe B, dia tidak hanya level 3, tapi harus menguasai juga level 2. Jadi pernah ada yang mau uji kom PPK, tapi tidak pernah jadi PPK pengadaan langsung Bapak Ibu. Maka menyusun kajian level 2 tuh. Gitu ya. Jadi kalau tipe B dia harus jadi tidak serta-merta kalau kita tipe B itu ya, dianggap paham level 3, level 2-nya pasti bisa enggak, tetap dilakukan uji gitu ya. Maka dia harus memahami level 2 dan level 3. Nah, kalau tipe A level 2, level 3 dan level 4. Nah, ini tambah pemilihan udah jadi JFPBJ Madya ini. Tambah pemilihan. Jadi cuma 3 kompetensi ya, perencanaan,
pengelolaan kontrak sama swaklola. Oke. Jadi sekarang kalau SKJ itu ada standar kompetensi jabatan, kalau urusan pengadaan barang jasa kan ada 4 Bapak Ibu ya. Perencanaan, pengelolaan kontrak, swaklola, dan pemilihan penyedia. Nah, yang fungsional PBJ ini tambahannya adalah pemilihan penyedia. Luar biasa kan? Pelan Mas Rohman mungkin belum pernah jadi PPK, tapi kalau sudah jadi pertama sudah dianggap pernah melakukan kompetensi perencanaan pengelolaan kontrak. Gitu. Oke. Nah, ini indikator penilaiannya Bapak Ibu ya. Contoh indikator penilaiannya, indikator perilaku ya. Jenis kompetensi perencanaan level 2 dan level 3 gitu ya. Nah, kita bicara level 2 3 dulu lah ya. Level 4 ya nanti. Oke, ini kalau bicara yang pertama tadi kompetensi di perencanaan, maka indikatornya satu bisa melakukan review kebutuhan. Kemudian bisa menyusun spektek, kemudian KK. Kemudian indikatornya yang pertama ini mampu melakukan pekerjaan spektek yang sederhana, yang banyak sedia di pasar, KAK jasa konsultan perorangan. Nah, ini kan kemarin prakteknya ini Mas Roman ya, di MOC ya. Kemudian melakukan pekerjaan penyusunan HPS. Kalau nggak salah makan minum ya itu ya. Jasa lainnya. Jasa lainnya ya kemarin Amin. ya. Jasa lainnya, kemudian melakukan identifikasi review kebutuhan. Jadi di pelatihannya MOC tipe C itu menyusun form identifikasi kebutuhan. Udah ada template-nya tuh, tinggal isi-isi dari kertas kerja, dari soalnya. Oke, ini ya kalau di perencanaan yang pertama, kemudian yang kedua adalah menyusun spek TKK dan perkiraan harga untuk tidak kompleks. Ini yang level 3 nih ya, yang level 3. Kemudian merumuskan pemaketan dan cara pengadaan. Oke. Kemudian ini indikator yang yang level 2 penjelasan lebih lanjut dari slide sebelumnya Bapak Ibu. Penjelasan lebih lanjut. Jadi kalau bicara kompetensi perencanaan, ketika kita akan menyusun spek TKK, maka ini dokumen portofolionya. Dokumen spek TK pengadaan langsung, dokumen spek TK pengadaan purchasing salah satu saja ya, dokumen spek TK untuk tender cepat atau KK untuk konsultan perorangan. Kalau ikut MOC ada template-nya yang bisa diunduh, kita kerjakan upload ulang. Untuk menyusun spek TK DAK, penyusunan HPS, kemudian mengidentifikasi review. Kemudian kalau level 3, level 3 ini nanti ada uji kompetensinya. Uji kompetensinya setara dengan PPK tipe B. Level 3 ya. Maka kita harus mempersiapkan ini Bapak Ibu yang paling kanan. Dokumen portofolionya. Dokumen spek TK dan summary report untuk pasca kualifikasi. Spek TK untuk penunjukan langsung, KK untuk seleksi jasa konsultan, perorangan atau konsultan badan usaha dengan metode pengadaan langsung. Oke, ini ya. Kemudian ini yang pengelolaan kontrak level 2 dan 3. Jadi mampu merumuskan kontrak PBJ yang dalam bentuk SPK, kemudian pengendalian kontrak, ya, serah terima, evaluasi kinerja. 4 itu di pengelolaan kontrak. Level 2, ini yang level 3. Hanya beda di kompleksitas pekerjaan, Bapak Ibu ya. Tahapannya sama dari perumusan, pengendalian, kemudian serah terima, dan terakhir evaluasi kinerja. Oke. Ini portofolionya. Mas Rio udah nanya jenis portofolio Mas Roman, dia tertarik jadi PPK kayaknya. Ini kayaknya mau peralihan jenjang. Peralihan jenjang. Oke. Nah iya betul, peralihan jenjang juga pakai portofolio ini ya, PPBJ ya. Karena kita harus kompeten di semua kompetensi nih kalau fungsional PPBJ. Oke, jadi ini kalau di pengelolaan kontrak ada dokumen SPK, kemudian ada laporan kemajuan berkala, ada BAST, ada lembar penilaian kinerja penyedia. Kalau yang di level 3, contoh dokumen portofolionya ini, karena dia surat perjanjian tadi ya, untuk pekerjaan tidak kompleks, disertai summary report atau dokumen batang tubuh dan syarat-syarat khusus kontrak.
yang untuk jasa konsultansi. Kalau yang atas tadi untuk metode pasca kualifikasi. Pengendaliannya ini dokumen kemajuan progres pekerjaan. Nah, kalau udah begini kan, Bapak Ibu, maksudnya tuh kita memahami tiap tahapannya dari perencanaan, kontrak sampai swakelola. Kemudian apa yang harus dilakukan pada setiap tahapan dan apa dokumen yang harus ada. Tadi kan kompetensi itu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Gitu. Kalau selama ini kan mungkin tiba-tiba ada serah terima gitu ya, tanpa ada pengendalian. Nah, mudah-mudahan diharapkan dengan kompetensi tahapan-tahapannya bisa dilalui. Kemudian serah terima ini ya, di sini ada berita acara terima hasil pekerjaan ya, disertai summary report. Yang swakelola level 2 dan 3 ini berdasarkan input proses output ya, contoh pekerjaannya misalkan diklat, kursus, penataan, seminar, karya, penyuluhan, pembinaan kelompok masyarakat gitu ya. Ini masuk level 2. Kemudian berikutnya ada pembangunan pemeliharaan jalan desa kampung, ini sudah ke level 3, yang nomor 4 ini level 4 ya. Nah, ini sama nih nanti kalau mau Mas Rohman mau naik jenjang uji kom, kan harus punya portofolio swakelola. Maka pilih swakelolanya kalau JFPPBJ pertama mau ke muda, yang nomor 3 ini nih. Kalau ada kegiatan swakelola di Jombang yang berhubungan dengan ini, karena memiliki kriteria input proses output, terlibatlah di sana supaya punya portofolio swakelola. Nggak ada ya. tenaga ahlinya tuh ya. Kenapa Mas? Kok infonya kok kalau mau ke muda, swakelola yang ada tenaga ahlinya itu enggak? Di sini ini personil dengan keterampilan. Oh enggak. Dia cuman keterampilan aja dia, Mas. Di sini kalau ini ya. Kalau yang di kurikulumnya PPK begini nih, Mas. Kalau yang nomor 4 itu berarti untuk yang ke Madya ya? Madya. Siap. Oke. Nanti bisa dipelajari Bapak Ibu. Nah, ini indikator perilakunya saya pertama mampu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, meliputi penyusunan rencana, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan, kemudian pengelolaan pengadaan barang jasa secara swakelola, melakukan analisis dan pemecahan masalah, kemudian mampu melakukan pengelolaan pengadaan untuk perjalanan dengan input proses output tadi ya. Dokumen portofolionya ini, laporan kegiatan swakelola. Jadi dia yang memuat penyusunan rencana, persiapan, pelaksanaan sesuai timnya ya, tim swakelola dan pengawasan. Nah, ini yang level 2 nih, diklat, kursus, penataran, seminar, karya, penyuluhan atau pembinaan kelompok. Nah, ini yang level 3. Level 3. Contoh-contoh pekerjaan swakelolanya. Ini portofolio yang harus Bapak Ibu siapkan. Kan sekarang sudah ada model dokumen swakelola dari instansi pembina dari LKPP. Nah, tinggal diterapkan saja dalam pelaksanaan swakelola. Nah, biasanya kalau selama ini kan di tempat saya swakelola itu ya sudah swakelola gitu saja gitu ya. Padahal kalau bicara dokumen lebih banyak dokumennya gitu ya. Nah, yang harus disiapkan kalau kita mengacu kepada model dokumen swakelola. Nah, jadi kalau disimpulkan Bapak Ibu, kalau bicara kompetensi PPK, maka jenis kompetensinya ada 3 ya. Perencanaan, pengelolaan kontrak, swakelola. Nah, untuk PPK tipe C, perencanaan, kontrak, dan swakelola itu yang level 2. Nah, kemudian dinyatakan kompeten ketika lulus pelatihan, punya sertifikat pelatihan. Oke. Kemudian kalau PPK tipe B, maka perencanaan, kontrak, dan swakelolanya level 2 dan level 3. Nah, dinyatakan kompetennya melalui uji kompetensi. Kemudian yang terakhir untuk tipe A itu perencanaan, kontrak, swakelolanya level 2, 3, dan 4. Kemudian dinyatakan kompeten juga melalui uji kompetensi. Nah, itu yang membedakan. Tahun ini kayaknya ada lagi MOOC nih. Ikut saja Bapak Ibu, nanti belajar level 2, kemudian memiliki sertifikat pelatihan, maka sudah dianggap memiliki kompetensi PPK tipe C. Tipe C. Nah, jadi kalau lihat jenis kompetensinya, yang tidak dibelajari PPK ini cuma pemilihan penyedia. Nah, fungsional, PBJ ini 4-4-nya.
empat-empatnya. Walaupun yang perencanaan kontrak seolah-olah kulit-kulitnya saja. Gitu. Apalagi kalau belum pernah sebagai PPK atau TIP. Maka dianggaplah fungsional PBJ bisa dapat ditugaskan sebagai PPK tanpa harus memiliki kompetensi PPK. Oke, gitu Mas Rohman ya. Jawabannya ya dari pertanyaan sampean. Karena SKJ-nya cuma 4 ini. Kalau dulu SKKNI kan ada banyak ya, ada 15 SKKNI. Ada UK, unit kompetensi. Kalau sekarang ya 4 ini saja. Jadi nanti kalau bicara pejabat pengadaan, maka dia akan kompetensinya yang pemilihan penyedia. Levelnya level 2. Level 2. Nah, nanti kalau Pokja pemilihan, nanti dia akan ke pemilihan penyedia juga. Tinggal kompleks atau tidak nih jenis pekerjaannya. Akan seperti itu. Nah, kalau yang Kepala UK PBJ dan LPSC kan beda tadi ya. Ada tanda tamat mengikuti pelatihan. Kayaknya pas Mas ya. Selisih 5 menit. Oke. Itu sih Mas yang bisa didiskusikan nih terkait dengan kompetensi PPK. Saya kembalikan kepada Mas Rohman. Siap, terima kasih Mas Rangga, informasi materi yang tadi sangat jelas, detail sekali. Di mana dijelaskan bahwa tipe PPK ada 3, tipe C, tipe B, dan juga tipe A. Tipe C cukup punya sertifikat BIMTEK. Ya, sama. Untuk yang ada contohnya kan sampean? untuk yang tipe B sama tipe A nanti ada sertifikat uji kompetensi. Ya, sambil barangkali nanti ada materi yang kurang jelas atau mungkin kita mau sharing, mari kita buka sesi kedua ini nanti dengan tanya jawab. Bagi peserta yang mau menanyakan bisa resen. Kalau belum ada nanti kita jawab dulu di kolom chat. Oke. Mas, ini ada titipan pertanyaan dari teman ini, Mas. Oke. Nanti jawabannya saya titip juga ya. Siap, nanti tak sampaikan juga. PPK tipe apakah boleh seorang PPK dijabat pegawai yang belum S1 tapi masih D3 tapi apa sebenarnya sudah pangkatnya sudah 3B? Boleh ya? Kalau tadi sesuai persyaratan di per LKWP 2019 kan berpendidikan paling rendah sarjana itu dapat digantikan dengan golongan orang paling rendah 3A, Mas. 3A. Tapi dapat ya? Ya, dapat ditetapkan. Walaupun dulu pas keluarnya Permendagri 77 kan PPK melekat di PA-KPA ya, sebelum ada surat edaran bersama ya, Mas ya. Surat edaran bersama Mendagri dengan Kepala LKPP kan. Dulu Mas Muklis kan yang seru. Nah, kalau ini saya bicara persyaratan PPK dari sisi per LKPP-nya nih. Nah, jadi dimungkinkan Mas kalau tidak S1 3A. Dapat. Oke, ini kita sambil nunggu teman-teman yang resen Mas, nanti kita jawab di kolom chat aja. Yang Pak Suhendra ada jawab, Pak Renali, yang Bu As Mas Ria, beda PPK Kemenkyu dengan PPK PBJ Pak? Iya, mengacunya ke itu PMK yang 58 tadi ya? disampaikan PMK 50 tadi ya? 50 betul. Iya. PMK 50 di situ kan bahas 3 hal tuh, ada KPA, PPK, PPSPM. Itu Mas. Nah, kompetensi PPK-nya PA, KPA, PPK. Betul. Oke, unit kompetensinya agak berbeda memang. Unit kompeten dia kan PPK seharusnya sih kalau kita baca PMK 50-nya di situ unit kompetensi bagi PPK ada 2. Pertama unit kompetensi PBJ dan unit kompetensi lainnya. Nah, unit kompetensi lainnya ini ada menyusun rencana kegiatan, penarikan dana gitu ya. Perjanjian atau kontrak untuk bendahara umum negara gitu, lebih ke arah perbendaharaan atau keuangan, menguji dokumen bukti, menerbitkan surat permintaan pembayaran gitu. Gitu Mas, unit kompetensi lainnya. Siap.
apakah CPNS bolehkah menjabat sebagai pejabat pengadaan? Nah, Ini ini Mas dari Rohman aja yang jawab, Mas. kalau pendapat saya nggak boleh. Aturannya ada nggak, Mas? Aturannya itu yang lupa saya. Ada, cuma saya belum lupa. Ya, Bapak Ibu. Jadi Kan ASN itu kan PNS dan P3K kan. ya, betul, betul. Jadi yang bisa ditugaskan ya selain memenuhi syarat tadi ya adalah Ya, ASN gitu ya. ASN. ASN ASN adalah PNS dan PNS dan P3K. P3K. Jadi kalau CPNS kan masih belum PNS lah, jadi belum bisa. Belum, masih ada C-nya. Ya, ini sudah ada yang resen Mas. Kita pending dulu. Barangkali ini siapa nih? Ini pakai NIP nih. Monggo Pak Nosin ini yang resen nih. Monggo Pak. Barangkali Onosin. mau sampaikan langsung. Halo tes. Masuk Ya, Pak. Pak Nosin. Monggo. Nah, halo Pak Rangga, Apa kabar, aduh. Pak? Baik Pak, aduh suhu saya nih Pak Rangga. Waduh, Terima udah setahun kasih nggak nih. ketemu ya, Pak? Udah berapa tahun tuh Pak? Setahun, Pak. Kan baru ganti tahun. Iya tahun. Monggo, Saya Pak, ucapkan boleh. terima kasih nih Pak ke Pak Rangga yang tidak bosan-bosannya memberikan Siap. pencerahan pada kita, terutama kepada Japung nih Pak, Japung fungsional Barjas nih yang luar biasa Ya. dari berbagai materi dan ini singkat aja Pak Rangga, saya juga agak agak bingung memahami terkait dengan Japung PPK ini, Japung fungsional yang dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan kan ada itu Japung pengelola keuangan ya, atau APBN, itu juga kan bisa dari PPK kan. Ya, Nah, betul. ini bagaimana nih kira-kira nih kedudukannya nih kalau dia sebagai PPK ini, karena di situ kan saya tugasnya berbeda tuh di Permenpan nomor 53 tahun 2018 ya, itu terkait dengan pengelolaan keuangan negara itu, keuangan negara itu, APBN itu kan bisa diangkat dari PPK atau pengelola keuangan di situ. Nah, dia lihat ada kegiatan, ada tugas daripada PPK di situ. Nah, kalau kita sandingkan dengan Permenpan tentang Japung di Barjas, itu kan kalau di PPK itu kan di situ kan tugasnya lebih banyak pengelolaan kontak di perencanaan pengelolaan kontak. Nah, ini bagaimana nih mensinergikan antara tadi kalau dia sebagai PPK itu instansi pembinanya di Kementerian Keuangan, apakah kewajiban tadi yang disampaikan oleh Pak Rangga itu masih tetap harus dipenuhi atau bagaimana? Atau mengikuti di Permenpan yang dari instansi pembina Kementerian Keuangan nih. Karena saya lihat interest daripada PPK untuk jadi Japung itu lebih interestnya ke Kementerian pengelola keuangan APBN Pak, daripada dia sebagai berinduk di instansi pembinaan dari PPK dari LKPP. Itu saya lihat banyak kan di tempat saya pun ada PPK juga lebih condong dia lebih memilih ke pembina instansinya dari Kementerian Keuangan. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak mensinergikan antara dua aturan itu tadi untuk tidak tadi ya tidak. Mas putus-putus nggak? Pak Nosin putus-putus suaranya? Oh gitu Pak. Halo. Jelas. Halo. Intinya Pak Rangga, intinya Pak Rangga, saya ingin tadi ada dua aturan kan, ada dua aturan Japung tadi kan terkait dengan PPK ini, kedudukan PPK. PPK kan bisa tadi dia bisa memilih sebagai Japung yang ada di instansi pembina di Kementerian Keuangan, atau juga dia sebagai Japung di pembina di LKPP. Nah, itu kan ruang lingkupnya tugasnya beda-beda itu. Nah, bagaimana kewajiban antara yang harus dipenuhi oleh seorang PPK sebagai Japung tadi? Nah, ini apakah dia harus merujuk kewajiban dia itu yang ditentukan di dalam sesuai dengan tadi dengan Perpres tadi, kompetensi yang harus dipenuhi tadi, Pak. Mungkin itu seperti itu Pak Rangga ya. Makasih Pak Rangga ya. Ya, terima kasih Pak Nasim. Intinya PPK tadi kan di APBN mengacu di Permenpan 53 2018. Sementara kalau di Kementerian Keuangan, sementara kalau di LKPP itu kan mengacu di Permenpan 29 tahun 2020. Untuk PPK di Japung itu nanti mengajunya di mana? Mungkin Mas Angga bisa menjelaskan kayak tadi bedanya antara PPK Kemenkeu sama di LKPP.
Mas Angga putus kayaknya, Pak. Halo, Mas Rohman? Halo, oke, Mas Angga, monggo. Mas, suara saya jelas, Mas. Jelas. Gambarnya hilang. Kok suara sampean putus-putus ya di saya? Tadi pertanyaannya PPK di Kemenq itu kan ada aja di Permen PAN 53 tahun 2018 di APBN itu. Halo Mas Rangga? Bentar, kayaknya Mas Rangga keluar dari, bentar Pak ya. Halo Pak, Mas Rangga ada gabung kah? Halo Mas Rohman. Siap. Ya, sudah jelas Mas Rangga. Pertanyaan dari Pak Nasin tadi sudah. Mas, mudah-mudahan saya nggak salah tangkap ya. Di saya suaranya putus-putus nih pertanyaan dari Pak Nasin. Pak Nosin tadi. Iya, coba. Monggo. Ya, jadi kan PPK ini penugasan nih, Mas Rohman ya. Fungsionalnya Ya. sendiri kan satu fungsional pengelola pengadaan barang jasa, satu yang tadi dijelaskan Pak Nosin tuh, Permen PAN nomor 53 tadi, fungsional analis pengelolaan keuangan APBN kan? Ya. Nah, si analis pengelola keuangan ini dapat juga ditugaskan sebagai PPK, JFPBJ dapat ditugaskan sebagai PPK gitu. Jadi kalau bicara instansi pembinanya, kembali ke fungsionalnya, bukan ke penugasannya. Ini kalau saya nggak salah tangkap ya Mas, maksud pertanyaannya ya. Jadi kalau yang analis pengelola keuangan ya tetap ke Kementerian Keuangan, butir kegiatan PPK-nya mengacu kepada Permen PAN 53 tuh. Butir-butir kegiatan terkait tugas dia sebagai PPK. Nah, kalau yang JFPBJ, maka butir kegiatan sebagai PPK-nya mengacu kepada Permen PAN 29 dan Kepdep Perbaikan 21 Kepdep 3 nomor 50. Nah, apakah bisa tadi ya ditugaskan? Dimungkinkan ditugaskan, tapi kan bunyinya jelas di PMK 50. Selain indikator kompetensi lainnya yang tadi berhubungan dengan perbendaharaan, dia harus punya indikator kompetensi terkait dengan pengadaan barang jasa. Itu sih Mas Rohman, kalau tadi nggak salah ini ternyata ganti provider di tempat saya juga nih Mas. Iya, nggak stabil di kami. Ya. Nih Bapak di PMK 50 kan punya gini nih Mas Rohman. Ada ya nih share screen-nya ya? Nah, udah masuk. Nah, ini kan ada dua nih Bapak Ibu. Unit kompetensi bagi PPK, ada unit kompetensi PBJ dan unit kompetensi lainnya. Nah, kalau bicara analis keuangan, dia baru unit kompetensi lainnya ini loh Mas Roman. Yang dari mulai menyusun rencana pelaksanaan dan lain sebagainya. Itu detailnya ada di tadi Pak Nosin sampaikan. Di Permen PAN 53 tadi Permen ya? PAN 53. Permen PAN 53. Permen PAN 53. Oke. Lebih ke arah yang tadi Pak Cak Suhe di grup juga tuh. Iya. Lebih ke arah perbendaharaan atau keuangan. Perbendaharaan, tapi kalau yang terkait dengan kompetensi PPK tetap mengacu di Permen PAN 29. Oh, iya betul. Betul. Jadi kalau saya JFPBJ, halo Mas Rohman? Siap. Oh, jelas. Tak matiin dulu coba. Kalau saya JFPBJ ditugaskan sebagai PPK, ya maka butir kegiatan saya mengacu ke Permen PAN 29 karena saya JFPBJ Mas. Ya. Nah, tapi kalau saya analisis keuangan, maka penugasan sebagai PPK mengacunya kepada yang Permen PAN 53 tadi. Butir-butirnya ada di sana tuh, di Permen PAN 53. Itu Mas Roman. Kalau dia sebagai pengelola keuangan tetap mengacu di Permen PAN 53. Iya, karena jabatan fungsionalnya kan analis pengelolaan keuangan ya, kan? Pengelola keuangan. Cuma melakukan tugas keuangan. Iya, karena memang di per LKPP 19 sudah diakomodir kok. Hanya kompetensinya harus ditambah gitu aja Mas Roman kan? Siap. Kompetensinya harus ditambah, tak tampilkan kembali. Yang ini tadi. Nah, ini kan aturan LKPP nih.
Jadi dimungkinkan yang ini analis pengelola keuangan APBN. Penata keuangan APBN Mahir. Betul. Tapi tidak sebatas hanya kompetensi yang pengelolaan keuangannya aja gitu. Melihatnya di PMK 50 tadi. 50. Tak kirim ke chat lah. Ya. Siap. Siap, terima Itu kasih Mas Mas Rangga. Panosin, mudah-mudahan bisa menjawab Pak. Nanti japri-japri Pak kalau belum ini Pak. Halo Pak Nasin, masih gabung kah? Ya, siap-siap Pak Rahman ya. Ya, maksud saya gini ya, memang ya sudah agak terjawab lah gitu Pak. Mungkin gini ya, artinya saya yang mungkin yang belum menjadi penjelasan yang benar konkret. Itu arti tadi kalau kita mengacu Permen 53 kan di situ ada bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan oleh Jakpro juga. Artinya memang dia salah satunya ditugaskan sebagai PPK. Tapi kan kalau dia artinya memang kalau dia ditugaskan Japung sebagai PPK, dia ditugaskan sebagai PPK sebagai Japung tadi di pengelola keuangan APBN. Artinya kan memang Permenpan angka kreditnya kan akan mengikuti bukti-bukti yang ada di Permenpan 53 tadi Pak ya. 53. Iya betul Pak. Ini maksud saya gini, apakah kewajiban kompetensi tadi yang diatur di dalam Perpres tadi itu harus dipenuhi juga? Karena dia ini sudah PPK dia kan sebagai Jakpro tadi kan dasarnya kan ada Permenpan 53 Pak. Apakah tetap tadi ada PPK tipe apa tuh? Ada PPK tipe ini teh. Nah itu apakah harus dipenuhi juga nggak itu udah? Nah itu saya karena ini kan ada dua Japung yang bisa dijabat oleh seorang PPK tadi kan. Iya. Itu Pak Rangga mungkin yang belum clear banget bagi saya itu. Karena maka mengacunya ke ini Pak Nosin, PMK 50 2018. PMK 50 2018. Nah ini Pak saya tampilkan kembali. Ini Pak ya PMK 50 2018. Jadi PMK ini kan mengatur tentang 3 ini Pak ya yang tadi disampaikan di chat oleh Pak Suhe ya. KPA, PPK, dan PPSM pada Satuan Kerja Pengelola APBN. Oke, nah, ini lanjutnya di pasal 5 nih Pak. Di pasal 5 di sini disebutkan unit kompetensi bagi PMK yang di pasal 2 tadi, dia harus punya 2 unit kompetensi Pak. Unit kompetensi lainnya sama unit kompetensi pengadaan bank jasa pemerintah. Yang menjadi wajib maka itu kompetensi pada kompetensi yang tadi. Gimana Pak Nasin? Maksud saya yang diwajib, artinya yang dimaksud dengan kompetensi lainnya ini yang ada di dalam Permenpan 29 tadi itu. Bukan Pak, unit kompetensi lainnya dijelaskan ya Pak di bawah Pak. Unit kompetensi lainnya itu di sini Pak. Ini Pak. Yang berhubungan dengan Permenpan 53 Pak. Perencanaan kegiatan, penyidikan kontrak, hak tagih, surat permintaan pembayaran. Ini Pak, unit kompetensi lainnya Pak. Enggak. Jadi selain PBJ ditambahin nih. Iya. Namun demikian kan seorang PPK yang menduduki jabatan pengusaha pengelola keuangan tadi kan sebenarnya sudah tuduh tadi ini Pak, bukti-bukti kegiatan yang wajib itu ada di Permenpan 53 Pak. 53 ya. Iya, itu yang wajib kan. Yang wajib karena itu. dia basicnya JF-nya analis keuangan kan Pak. Iya, analis keuangan iya. Betul. Iya. Kan pertanyaannya kalau dia berangkat dari analisis keuangan ditugaskan sebagai PPK, apakah harus memenuhi kompetensi PPK yang PBJ gitu kan Pak? Betul. Betul. Maka PMK 50 ini sih kalau kita sama-sama pahami ini di pasal 5 unit kompetensi bagi PPK terdiri di atas ada 2 Pak. Ada unit kompetensi dia sebagai analis, yang lainnya yang di bawah tadi. Ini kan yang huruf 3 ini ABCD ini kan masuk ke yang analis keuangan di 53 kan Pak? Coba nanti kita dicek bersama nih Pak, yang unit kompetensi lainnya ditambah unit kompetensi PBJ. Nah kalau bicara unit kompetensi PBJ yang sekarang berlaku standar kompetensi jabatan yang tadi 3 Pak. Gitu Pak. Jadi sebenarnya lebih komplit nih kalau yang PPK berangkat dari analis keuangan nih. Iya, saya khawatir gini Pak Rangga. Saya khawatir artinya kalau tadi kita oke lah, memang kan ada perbedaan tadi. Kompetensi PPK sebagai pengelola keuangan tadi kan itu memang sudah jelas itu terkait dengan keuangan. PPK sebagai pengelola pengadaan jasa itu jelas juga. Jangan sampai tadi pada waktu dia
punya kewajiban untuk memenuhi kompetensi di bidang penanaman jasa, ternyata tidak diakomodir punya di Oke, apa ya, di ya, 53 siap. itu. Betul, betul, Pak. Karena Ya, siap, siap, siap. ada itu. Seperti modelnya sampai contoh aja pengadilan pelaksanaan kontrak aja nggak hanya nggak secara banyak nih dijelaskan di dalam Permen 53. Ternyata termasuk juga perencanaan pengadaan barang jasa. Ya ada tuh, saya lihat itu di Permen 53. Ya, nggak ada, Pak. Iya. Nah itu Pak, kasihan dong seorang PPK tadi Pak, kan karena ada Siap. Ini kaitan dengan ini Pak ya, pengakuan pekerjaan dia Pak ya. Benar ya, Kak Klit juga Pak nanti Pak. Ya, siap. Ya itu Pak yang ya, Pak. Oke Pak ya. Baik Pak. Ya. Oke, nanti coba ya ini kan karena dua instansi pembina Pak. Coba benar. Segera ada sama persepsinya gitu Pak. Iya. Merahnya lah. Siap. Ya. Makasih Pak. Makasih. Sama-sama Rangga ya. Ada lagi ini Pak dari Mas apa ini Pak Tommy Darlinanto. Pak Tommy ini dia nggak masukin jaminan penawaran Mas, nggak boleh nanya dia. Oh gitu ya. Oh. Monggo Pak Tommy. Ya, terima kasih Mas Boleh Roman. dikenalkan dari mana? Ya, saya Tommy dari Gunung Kidul, Mas. Gunung Kidul. Ya, ini Mas Rangga ini luar biasa nih. Opo. Saya pertanyaan saya sebenarnya tadi sudah ditanyakan sama Pak Niksan ya. Pak Nosin. Pak Nosin ya. Iya. Cuman kemarin itu kan kami diskusi terkait dengan kan ada teman yang tanya di salah satu ada PMA ya, PMA nomor 32 itu Mas Rangga terkait dengan apa PPK itu kan di sana boleh dijabat oleh analis pengelola keuangan APBN tadi, terus dan penata keuangan, terus kemudian pengelola PBJ sama pejabat struktural. Terus ada harus memiliki sertifikat kompetensi. Lah pertanyaan itu apakah sertifikat kompetensinya hanya harus kompetensi PBJ atau cukup kompetensi analis tadi. Tapi tadi sudah terjawab Mas Rangga ya. Itu tetap harus ada kompetensi PBJ ya Mas ya. Kalau saya nangkap ada di PMK 50-nya gitu dia. Iya, berarti harus double ya dia tadi kompetensinya ya, kompetensi sebagai analis juga kompetensi sebagai kompetensi level 1 PBJ tadi ya. Terus nanti kompetensi PBJ-nya Mas di atas level 1-nya. Oh, di atas level 1, kompetensi PPK-nya berarti ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu kan ini Mas Rangga, saya belum tahu bagaimana mekanismenya kalau teman-teman fungsional PBJ yang ada di UK PBJ itu kemudian menjadi PPK di OPD gitu kan Mas. Itu mungkin bisa di-sharingkan Mas, karena kan di Kabupaten Gunung Kidul ini sampai saat ini kan belum ada ya kemudian apa PPK yang dari UKPBJ gitu kan. Itu mekanismenya apakah SK-nya nanti dari kepala UKPBJ kemudian nanti ataukah itu SK dari PA gitu kan. Kalau menurut Perpresnya kan mungkin SK dari PA. Dari PA. Iya. Nah, itu terus nanti bagaimana kemudian secara teknisnya itu seperti apa sih detailnya itu kayak gitu kan. Kami soalnya tertarik itu di situ. Kalau nanti fungsional PBJ yang muda itu nanti ditugaskan sebagai PPK itu gimana sih harus maksudnya paket-paketnya juga pasti paket-paket yang tadi ya tidak kompleks dan tidak sederhana itu tadi ya. Itu gimana Mas penjelasannya? Maksudnya belum punya gambaran di sana gitu Mas. Terima kasih Mas Rangga, itu aja sih. Ya. Ditunggu ke Gunung Kidulnya Mas. Ya. Makasih Mas Tommy udah bersedia jadi PPK. Mas, sebenarnya manajemen penugasan ini saya mohon maaf kayaknya kalau open kamera nge-lag lagi nih Mas Rohman ya. Ya, lanjut aja Mas, enggak apa-apa Mas. Ya, lanjut aja Mas. Mas Tommy, manajemen penugasan itu ada di Per LKPP 10 tentang UKPBJ Mas. Jadi bagaimana kalau permohonan PPK tetap harus ditetapkan oleh PA sesuai dengan Perpresnya kan untuk APBD. Gitu, tidak dapat dilimpahkan tuh kewenangannya. Jadi melekat di PA. Nah, maka si OPD yang mengajukan permohonan seperti pejabat pengadaan nanti rekomendasi dari kepala UKPBJ kemudian ditetapkan oleh PA. Iya, bersurat ya jadi PA-nya tadi ya. Iya. UKPBJ gitu ya. Iya, betul. Tapi yang menjadi menarik kok bisa sampai tidak ada PPK di OPD-nya. Padahal PA sekaligus PPK ya. Padahal bisa kembali ke PA gitu loh. Nah, itu Mas. Jadi mekanismenya sama dengan kalau di
pada KPP 10 ya, sama dengan pengajuan permohonan pejabat pengadaan. Tinggal nanti kompleksitas pekerjaannya nih, sehingga yang ditugaskan apakah yang ahli pertama, ahli muda, apa ahli madya. Gitu Mas. Ada itu Mas. Terus itu di para LPS. PPK yang dari JF itu tadi, itu menandatangani kontrak nggak Mas? Atau hanya ketugasan lain, tugasan yang PPK itu tanpa menandatangani kontrak? Dia bukan PPTK yang diberi tugas tambahan kan ya. Mas, nanti kalau itu kembali ke SK-nya Mas, kewenangannya. SK penunjukan PPK, kewenangan pengangkatan Iya, PPK. apakah yang klausur terpisah di Perpres itu Dimasukkan. dimasukkan atau tidak gitu kan? Dimasukkan atau Iya, tidak? iya, iya. Biasanya kalau si PA tahu itu tidak dimasukkan, SK-nya yang direvisi, Mas. SK-nya yang direvisi. Kalau kita kembalikan nih setelah selesai mereview hasil, kemudian kita kembalikan kan? Kita kembalikan kepada PA gitu. Kenapa dikembalikan gitu? Karena yang kewenangan melakukan tindakan sama menandatangani mengadakan perjanjian itu kan tidak dilimpahkan Pak. Gitu. Nah itu biasanya SK-nya yang dibahas. Iya, iya. Kalau sepengamatan Mas Rangga ini teman-teman JF yang muda yang jadi PPK dinamikanya seperti apa ya Mas Rangga? Saya sendiri pernah ditugaskan Mas, tapi kemudian batal ya. Kemudian nggak jadi gitu ya, karena dikembalikan ke PA-nya gitu ya. Ya sebenarnya kalau bicara independensi, karena kita tidak di OPD yang bersangkutan, jauh lebih independen ya, gitu, jauh lebih independen gitu. Tidak ada konflik of interest lah ya, karena kita di luar organisasi perangkat daerahnya gitu. Cuman tadi pertanyaannya adalah ketika dia minta PPK, kalau bukan karena overload pekerjaan ya Mas ya, tapi tidak ada satupun yang mau jadi PPK, maka kan generiknya itu kan kembali ke PA. Kembali ke PA kan, kembali ke PA. Nah, kecuali overload pekerjaan nih. 2024 katakanlah tidak ada yang mempunyai kompetensi, kembali ke PA, ternyata paket pekerjaannya banyak, maka perlu bantuan, bersurat ke UKPBJ, ditugaskan aja FPPBJ gitu ya. Tugaskan JFPBJ. Nah, secara ketentuan JFPBJ kan dapat berkedudukan di luar UKPBJ kalau ditugaskan sebagai PPK. Gitu. Jadi sebenarnya sinkron-sinkron saja sih ketika overload pekerjaan dia minta kemudian kita ditugaskan. Kalaupun sampai berkedudukan di luar KPBJ memang diatur kalau menjadi PPK. Karena angka kreditnya itu bisa dipenuhi dari unsur perencanaan, kontrak dan swakelola. Gitu Mas. Jadi ya karena kita dari luar OPD ya otomatis independensinya kan lebih inilah gitu ya. Sama kayak kita Pokja lah sekarang ad hoc ini kan. Jadi UKPBJ, nah, itu kan beda kayak zaman dulu yang Pokjanya masih di OPD lah. Kalau menurut saya sih begitu sih Mas. Saya belum pernah ditugaskan tapi kemudian ditarik lagi penugasannya gitu. Iya. Berarti bisa kita murid di UKPBJ kemudian ditugaskan, tapi bisa kita klausulnya ditugaskan ke OPD dulu gitu ya, dipindahkan ke OPD dulu baru ditugaskan jadi PPK gitu. Bisa begitu. Kalau kita kan gini ada beberapa kawan-kawan JFPBJ yang tetap berkedudukan di OPD di beberapa daerah ya. Maka dimungkinkan dia, tapi ditugaskan sebagai PPK. Maka tak perlu lagi dia mengajukan permohonan ke kepala UKPBJ kan? Betul, iya. Langsung saja tetapkan sebagai PPK oleh PA-nya. Tapi kalau kita berkedudukan di UKPBJ harus minta dulu kan? Kalau nanti ternyata Gunung Kidul nih formasinya 30 baru terisi 10, melaksanakan kebutuhan rutin saja belum cukup, diminta lagi kan bisa dilakukan penolakan gitu kan Mas. Terus kalau ditolak gimana ya, kembali ke PA. Gitu Mas Tommy ya. Oke, mantap. Terima kasih Mas Rangga, Mas Roman. Sama-sama. Terima kasih. Ini pertanyaan ada lagi dari Mas Arbain. Mas Rangga. Ya. Terakhir apa lanjut lagi? Oh, saya gimana ini Mas? Gimana penyelenggara pelatihan? Oh gitu ya. Kita lanjut aja dulu, kayaknya masih banyak tanya nih. Di kolom chat juga lumayan banyak ini. Sebelum kolom chat, mungkin Mas Arbain dulu bisa tanya langsung. Monggo, Mas Arbain. Siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Mas Rangga mau nanya nih. Ini kan dari mana Mas? Dari Malinau, Kalimantan Utara. Oh ya siap.
Malinau. Ya, jadi kan di tempat kami kan di Malinau kan belum ada itu PPK yang melakukan uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini apakah harus melalui LKPP atau bisa melalui lembaga-lembaga yang lain tuh seperti LSPI ya? Ya, Gitu. LSP. Ya, oke. LSP ya. Apakah boleh seperti itu? Sempat saya juga menanyakan dari LKPP pada waktu itu harus lewat LKPP itu okupasi itu gitu. Iya. Bagaimana ini seperti ini Pak Rangga? Ya, siap. Terima kasih pertanyaannya. Ya, kalau dilihat di Kepdep 2, Mas, memang masih di instansi pembina nih. Masih di instansi pembina untuk uji kompetensinya. Karena untuk okupansi ini kan tidak ada diklatnya, Mas. Dia kan kita langsung menyampaikan dokumen hasil kerjanya ya, kalau yang tipe B dan tipe A, portofolio hasil kerja itu kemudian diuji kompetensikan. Jadi masih di instansi pembina. Kalau yang punya JFPBJ itu kan diklat penjenjangannya, Mas. Diklat penjenjangannya yang bisa dilaksanakan oleh LSP dengan akreditasi minimal B kalau tidak salah ya. Itu bisa melaksanakan diklat penjenjangan, tapi tetap ujiannya nanti ke instansi pembina. Begitu Mas Arbain. Oh gitu ya. Terus Iya. metode pengusulannya ke LKPP seperti apa itu Pak ya? Kalau untuk PPK-nya? Adopsi saja yang untuk uji kompetensi JFPBJ, Mas. Jadi kalau yang JFPBJ kan yang pernah kami lakukan adalah siapa saja yang sudah cukup angka kredit gitu ya, yang kemudian sudah memenuhi syarat lah ya, pangkat 2 tahun, cukup angka kredit. Kalau yang JFPBJ ya, anggota IFP itu kita buat surat tuh ke instansi pembina, tanda tangan Pak Kepala Daerah atau Pak Sekda, daftar nama yang siap uji kompetensi. Nah, mungkin itu bisa dilakukan untuk yang PPK nih. Jadi siapa saja yang memenuhi syarat PPK tadi, syarat PPK di PRLKPP 19, daftar namanya diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi PPK kalau dia diarahkan ke tipe B dan tipe A. Tapi kalau hanya tipe C, maka bisa kayak Mas Rohman, ikut model MOOC. Yang kemarin 31 Desember baru ditutup nih Mas, untuk yang tahun 2022. Siap, saya sempat kan kebanyakan, sempat ikut juga kan? Dapat sertifikatnya Mas? Alhamdulillah. Nah, berarti udah tuh tipe C, karena tanpa uji kompetensi. Tapi kalau yang mau uji kompetensi, gimana Mas? Tapi saya bukan PPK. Berarti diam-diam aja gitu ya? Diam-diam aja ya? Pada repot ya? Enggak, justru kompeten, jadi lebih lancar prosesnya. Nah gitu aja Mas, bersurat saja. Nanti mekanismenya, kalau yang uji kompetensi untuk naik jenjang, itu ada mekanisme pembiayaan co-sharing dia. Co-sharing, jadi supaya kita dapat jadwal, tidak menunggu jadwal dari instansi pembina, maka co-sharing, asesornya tanggung jawab si pemerintah daerah. Nah, barangkali akan bisa begitu juga nih, yang kompetensi PPK. Jadi seharusnya sudah dianggarkan juga nih untuk uji kompetensi. Untuk mengantisipasi ya, kalau jadwalnya padat, karena tahun ini terakhir kan, kalau aturan nggak diubah ya, aturan ini. Pengalaman 2 tahunnya itulah kadang sulit Mas. Pengalaman 2 tahun sebagai PPK. Oh, pengalaman di bidang PBJ? Iya. Kan tidak ada itu syarat pengalaman 2 tahun, Mas. Kalau PPK enggak harus ya? Kan nggak ada tadi. Persyaratan di PRLKP 19 kan fakta integritas, kemudian memiliki sertifikat kompetensi. Nah, kita mau sertifikat kompetensinya nih. Yang penting kan dia punya level 1. Berarti punya level 1 tanpa punya pengalaman bisa ya? Nggak kayak yang perpindahan itu ya? Harus punya pengalaman 2 tahun minimal enggak? Iya. Dia hanya level 1 aja. Level 1 plus portofolio. Pertanyaannya adalah kalau nggak punya pengalaman dari mana portofolio gitu kan? Ya mungkin kalau nggak 2 tahun mungkin di tahun ini ya, dia level 1 terus jadi PPK kan bisa. Bisa. Dia tidak disyaratkan pengalaman 2 tahun, Mas. Beda dengan yang perpindahan dari jabatan lain untuk menjadi JFPBJ. Siap. Tadi dia hanya memenuhi level 1 kemudian lanjut. Oke, berarti bisa. Masih ada peluang kalau gitu. Itu Pak Arbain ya. Jadi ajukan saja Pak ke instansi pembina pakai surat elektronik gitu ya. Oh siap. Baik. Nanti diinventarisir biasanya oleh mereka. Kalau kayak yang kami yang JF ini di akhir tahun tiba-tiba diundang untuk ikut tes tulis. Tidak berdasarkan hasil inventarisir yang memenuhi syarat. Mungkin akan begitu. Tapi kalau punya anggaran sendiri bisa co-sharing. Co-sharing Pak ya.
Ya. Iya. Siap, siap. Gitu Baik. Pak Arbain, mudah-mudahan bisa menjawab. Siap, siap. Ya, terima kasih Pak Baim. Ini ada lagi dari Pak WB Satriotomo, tapi Ini suruh sebelumnya main ke kantor saya aja nih Mas. kita Mas baca Wahyu. di kolom chat aja Pak, ini banyak. Oh ya, Kita boleh, baca. boleh, boleh. Oke. Sambil itu santai. Dari Pak Hendratma, Kepala Bidang UPD yang juga KPA merangkap sebagai PPK, beliau pensiun. Untuk mengisi kekosongan jabatan diangkatlah PLT. PLT ini eselon 4 yang juga petugas PPTK. Dapatkah PLT ini merangkap sebagai PPK pada kegiatan yang sama? Mana Bagaimana sih Mas Mas pertanyaannya Rangga? Mas? Yang mana sih Mas? Pak Hendratama, Oh Hendratma. Hendratma ya Pak Hendratma, Kepala Bidang OPD. Mana Mas Muklis masih ada nggak? Ini Mas Muklis nih spesialisasinya. Dir, Dapatkah? Nah Mas, Nah, gimana itu Mas? PLT Mas? PLT sekarang dengan PLT dulu. kenapa? Itu PLT eselon ada 4 pertanyaan dari Pak Hendratma nih Pak, Kepala PPTK. Bidang OPD yang juga KPA merangkap sebagai PPK. Beliau pensiun. Untuk mengisi kekosongan jabatan diangkatlah PLT. PLT ini eselon 4 yang juga bertugas sebagai PPTK. Dapatkah PLT ini merangkap sebagai PPK pada kegiatan yang sama? Dapatkah PLT ini merangkap sebagai, nah sekarang dilihatnya itu apakah yang Banyak sertifikat, bersangkutan itu, misal dia nggak punya sertifikat, apakah PLT itu ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran? Berarti boleh, ya kan? Berarti Tanpa lihat SK-nya ya, sertifikat. Ya, lihat SK-nya, kalau PLT, ya kalau bisa saja PLT itu juga ditetapkan karena kan ada kekosongan tuh, ditetapkan Ya. sebagai kuasa pengguna anggaran juga, berarti boleh, ya kan? Karena Oke. KPA-nya tanpa bersertifikat. Atau dilihat dari karena dia punya sertifikat, PPTK. boleh nggak merangkap sebagai PPTK? Ya nggak ada larangannya juga. PPTK merangkap sebagai PPK. PPK. Selama dia memiliki kompetensi dan sertifikat. Gitu sih, Betul. Mas Rangga. Sama Mas jawaban saya kayak Mas Muklis. Iya. Apalagi di Perpres 12 udah ada Mas Muklis ya, PPTK dapat melaksanakan tugas sebagai PPK. Ya. Jika memiliki kompetensi PPK atau minimal sertifikat tingkat dasar. Nah, jadi dicek saja Pak Hendratma. Di Perlem 12. Oke. Bu Aas, bagaimana kalau JAT-PBJ tidak tugasnya melaksanakan PBJ, apakah ada sanksinya? Ada sanksi. Yang bersangkutan membuat bak penugasan kan dari Kepala Satker. Oh, tidak ditugaskan. Nah, Bu, ini menariknya gini Bu Aas ya, di Kepdep 3 nomor 50 ada hasil kerja minimal, Bu. Hasil kerja minimal itu wajib dipenuhi untuk 1 periode kenaikan jenjang, Bu. Hasil kerja minimal isinya itu unsur pemilihan. Jadi kalau tidak ditugaskan, nanti dari mana memenuhi hasil kerja minimal? Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana memenuhi perolehan angka kredit, target angka kredit minimal per tahunnya. Gitu, Bu. Mungkin memperbaiki komunikasi kali ya. Saran saya sih itu ya, komunikasi dengan pimpinan nih. Tidak ditugaskannya kenapa gitu. Sanksi sih nggak ada sih, cuman ketika kita tidak bisa memenuhi target angka kredit minimal, itu ada kaitannya di PKBKN 21, Bu. Kalau perolehannya kurang dari 50%, maka sanksinya disiplin sedang. Kalau kurang dari 25%, disiplin berat. Tapi kan perlu dilihat dulu nih, apakah karena tidak mau ditugaskan atau tidak ditugaskan. Beda ya? Itu Mas. Beda, Mas. Siap, sebelum berlanjut, ini ada yang harus dulu aja, Pak. Pak WB Ya. Satriotomo, monggo. Mas Wahyu. Ke Mas Rangga. Mas Wahyu apa Mas Wahyu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo. Jangan lagi Dikenalkan penilaian dulu. angka kredit ya, Mas. Dari Masih mana dinilai. ini? Ini dari Lampung Selatan, Lampung Mas. Selatan. Oh, Lamsel. Ya. Iya, Ini terkait temuan Inspektorat Provinsi tahun kemarin 2022. Ini yang PPK dijabat sama Kabid. Jadi itu dari temuan Inspektorat, mereka harus mengembalikan honor PPK karena menurut mereka di Permendagri 77 2020 itu PPK itu yang melekat di wajib didapat sama Kabid itu adalah
jabatan PPTK. Nah, sehingga di tahun ini mereka nggak ada yang mau jadi PPK dengan Saya alasan pikir nggak ada boleh yang mau tadi. terima honor. Nah, sementara saya saranin kembali ke PA-nya, tetapi PA-nya juga nggak mau, gitu loh. Nah, itu apakah memang terkait aturan Permendagri 77 2020 itu memang benar seperti itu? Karena saya cari klausalnya nggak ada yang terkait Kabid Eselon 3 itu PPTK. Perpres gitu, tidak boleh 33 ya. PPK. Enggak, Permendagri 77 ya? Ya. Oh, Nah, ini itu ada gimana itu? master suhunya ini. Mas Muklis, bantuin lagi, Mas. Jangan garu-garu kepala ya, Mas. Permendagri 77. Kalau setahu saya nanti dilengkapi Mas Muklis ya, Mas Wahyu ya. Apa ya? Jadi kan di sana sampai dicontohkan tuh strukturnya terkait dengan pengelola keuangan. Gitu kan. Kalau dia PPTK itu intinya harus dibagi habis di eselonnya. Gitu. Ya, kalau misal kalau mengacu di eselonnya Mas Muklis ya. Permendagri 77 kan jelas di situ kan PA-KPA ya yang bertindak sebagai PPK. Sebagai PPK, iya. Ya kan ada surat edaran juga dari dari surat edaran bersama itu kan, dan itu kan membolehkan di situ ada PPK. Nah, kalau membolehkan ya harusnya ada honornya juga, hak dan tanggung jawabnya itu kan. Nah, kemudian juga sekarang juga dipertegas lagi di Permendagri 84 ya 2022 terkait dengan penyusunan anggaran 2023 itu kan diperbolehkan juga mengatur terkait dengan honor terkait dengan pengelolaan keuangan, pengadaan itu kan boleh diatur manakala memang itu belum diatur di dalam pedum kita. Nah, itu ada peluang di situ gitu. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan lagi. Boleh nggak sih apabila PPTK dan PPK ini juga sama satu orang, boleh nggak honornya dapat honor double gitu? Kalau menurut saya ya boleh, karena memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda. Jangan disamakan bahwa kalau dia menjadi PPTK terus juga jadi PPK, honornya hanya dipilih salah satu. Kalau menurut saya itu ya nggak fair. Karena PPTK yang merangkap sebagai PPK pastinya kan memiliki sertifikat barang jasa. Manakala PPK itu adalah dirangkap KPA, nah ini PPK kan tidak ada. Nah PPTK-nya kan jatuh di bawahnya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih ya boleh saja. Kalau dengan adanya SE itu harusnya yang muncul terkait dengan penganggaran hak dan kewajiban tanggung jawab yang harus diemban gitu kan, bukan honor. Dan ini diperjelas sebenarnya di Permendagri 84 kalau mau dilihat terkait dengan penganggaran di 2023. Di situ boleh diatur untuk pengelolaan keuangannya yang belum diatur di dalam Perpres 33 2020 gitu sih, Mas Rangga. Nah, terus terkait sama temuan inspektorat itu gimana, Mas? Kalau Mas misalnya Wahyu, katakan Mas Wahyu itu berarti eselon 3-nya di KPA-kan? Enggak. Mereka eselon 3-nya ya itu dari PPTK semua. Nah, akhirnya kan kebetulan yang punya sertifikat kompetensi kan hanya satu. Nah, orangnya kebetulan jadi kabid. Nah, dia kan kemudian jadi PPTK. Nah, yang jadi PPK ini kan terus nggak ada gitu loh. Nah, ketika disarankan untuk dikembalikan ke PA-nya, PA-nya nggak bersedia. Terus ketika mau ngambil dari luar, ini kan ada aturan juga kalau di tempat kami itu kalau PPK nggak boleh ngambil dari luar OKPD gitu. Ya harusnya PA itu bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi pegawainya gitu kan. Ya kalau tidak mau ya PA itu akan menanggung resiko di sisi pengelolaan keuangan itu tadi. Berarti kan lari ke PA gitu loh kan. Atau memang ada pelimpahan kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran ya gitu kan. Tapi kan kadang tidak semuanya itu ada di KPA-kan gitu. Mungkin karena beban anggarannya yang tidak terlalu besar kan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, kalau kompetensi dari SDM di situ nggak ada ya harusnya lari ke PA. Nah, manakala lucu itu kan manakala pengelolaan keuangan itu dilimpahkan kepada orang di luar instansi itu. Nah, ini mungkin ya sedikit. Kecuali hal-hal tertentu ya, hal-hal tertentu misal pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan kompetensi khusus mungkin dengan Javum PBJ misalnya. Nah, ini kan sangat-sangat dimungkinkan gitu lah. Gitu sih Mas kalau menurut saya. Mungkin Mas Rangga. Kalau PA-nya tidak mau, kalau PA-nya tidak mau ya saran saya ya PA-nya jangan jadi inilah
Diganti saja. Nanti. Mas Wah, Wahyu, ini jadi kendalanya itu kejamnya. apa, jabatan eselon 3-nya itu, kabitnya itu sebagai pengelola keuangannya PPTK. Ya Mas, benar ya? Mas, unmute Mas. Ya kan? Ya. Dia kabit, ditugaskan sebagai PPTK. Ya. Kemudian karena tidak ada lagi yang kompeten sebagai PPK, dia ditugaskan sebagai PPK. Tahun kemarin. Ya, tahun kemarin gitu. Jadi dia punya ya. 2 penugasan. Satu sebagai PPTK, satu sebagai PPK. Kalau tahun kemarin dia akhirnya dia hanya PPK aja, PPTK-nya dijabat sama staf. Oke, enggak, ini yang ini Mas, yang Temuan. inspektorat tadi. Ya, yang temuan ini karena PPK dijabat sama kabit. PPK dijabat sama kabit. Ya, menurut Inspektorat Provinsi itu sesuai Permendagri 77 yang boleh melekat di eselon 3 itu PPTK, bukan PPK, bukan sebagai PPK. Jadi mereka yang kabit jadi PPK itu terus ngembaliin honor PPK. Oh. Nggak ada padahal ketentuan itu ya. Saya melihatnya memang kalau di Permendagri 77 terkait dengan pengelolaan keuangan itu harusnya PPTK adalah satu tingkat di bawah PKPA. Jadi ketentuan apabila kabit itu jadi PPK harusnya tidak menggugurkan dia menjadi PPTK. PPTK betul. Ya kan? Karena ketentuannya satu tingkat di bawah. Manakala dia jadi PPK terus jatuhnya adalah di bawahnya. Nah ini kan nggak sesuai dengan di Permendagri kan gitu kan. Nah antara itu harusnya dia jadi PPK. Nah kembali terkait dengan honor yang dikembalikan ini saya kira dasar yang pas juga itu. Tidak pas juga. Dari mana dasar? Karena dia melaksanakan tugas ya Mas ya sebagai PPK. Tugas di SK-nya juga ada honornya, di anggaran juga sudah dianggarkan. Nah harusnya tetap menerima. Bukan justru objeknya harusnya penugasan staf sebagai PPTK. Nah itu. Coba gitu. kalau dari kacamata senior Apip ini, Bang Suhe. Nah ini ada Pak Suhe ini. Nah, ini harus gabung nih dari Pak Suhe. Silakan Bang Suhe. Yuk, kenapa? Tadi baru nyimak aku. Lagi di Palu Basah. Lagi sama kamu. Bang Suhe. Siap. Itu Mas Wahyu itu ada PPTK merangkap PPK. Ya, kejadiannya ini Cak Suhe. Ayo jelasin Mas Wahyu lah. Ya, ini kan karena yang punya sertifikat PBJ ini adalah kabit. Nah, maka kabit itu ditunjuk menjadi PPK. Karena dia sudah menjabat sebagai PPK. Karena sudah menjabat PPK, tugas PPTK ini, jabatan PPTK dilimpahkan kepada Kasubag atau Kasih, tapi kan sekarang kan udah nggak ada, itu udah disetarakan, jadinya ya jatuhnya staf gitu kan. Nah itu kemudian jadi temuan honor sebagai PPK itu oleh Inspektorat Provinsi itu disuruh mengembalikan. Honor PPK-nya, honor PPK-nya. Alasannya di Permendagri 77 itu yang boleh melekat di kabit itu adalah jabatan sebagai PPTK gitu. Ya enggak lah, kalau saya enggak itu. Kalau saya ya, enggak. Ya. Karena dia sudah melaksanakan tugas, SK-nya ada, kecuali kalau dia ditunjuk sebagai SK PPK menerima honor, tapi kalau tidak melaksanakan tugas, itu yang baru pengembalian. Ya. Artinya kita objektif lah menilai, tidak kaku-kaku amat lah. Kalau saya pribadi tidak lah itu, paling kita bisa minta. Ya. Cuman kejadiannya kayak gitu dan nggak ada yang lonter itu. Udah ngikut kemarin aja. Nggak nyangga kemarin. Itu kan ada hak jawab tuh. Ya. Hak jawabnya dipakai nggak Mas Wahyu? Nah kayaknya sih enggak, orang
pasrah-pasrah aja. Iya, seluruh SKPD udah ngembaliin gitu ya, nggak ada ini. Waduh. Ya udah terima aja, berarti dianggap menyetujui temuan itu kan? Iya. Makanya kok aneh gitu loh. Sebenarnya secara kedudukan beda juga kan Mas Wahyu, yang satu pengelola keuangan, yang satu pengelola pengadaan kan. Pelaku keuangan, satu pelaku pengadaan PPTK dan PPK. Justru nggak tepatnya itu yang tadi Mas Muklis jelaskan, karena PPTK harus satu tingkat di bawah PA-KPA kan. Ketika kabinnya tidak ditunjuk sebagai PPK, sebagai KPA, tidak dilimpahkan, maka kan melekat semua di eselon 2-nya kan Mas? Ya. Kepala dinasnya sebagai PA, maka di bawahnya kabitnya sebagai PPTK. Di pelaku keuangan ya. Nah, kemudian karena dia punya kompetensi sebagai PPK, dia ditugaskan sebagai PPK di pelaku pengadaan. Pada kondisi demikian tadi saja pendapat Prof. Muklis kan ini dua hal yang berbeda nih, honorariumnya bisa diambil semua. Nah, ini apalagi tadi yang PPTK-nya turun ke staf ya? Artinya dia tidak mendapat juga honor PPTK gitu ya? Kayaknya dapat dia, dapat. Entah dapat entah enggak itu, enggak tahu juga. Enggak, si kabitnya. Karena yang PPTK-nya bukan dia kan? Enggak, iya, dia enggak dapat honor PPTK otomatis. Enggak ada unsur double gitu maksudnya di sana. Iya. Tuh kata Mas Tri Wahyu tuh, Tri Wahyu dari Mas Tri dari Batam tuh, apakah temuannya itu mengacu single salary? Nah, atau tidak di Lampung Selatan gimana Mas? Apakah single salary atau tidak gitu kan? Single salary ini artinya tidak ada honorarium lain Mas selain tunjangan kinerja itu. Kayaknya belum ya Mas ya, Lampung Selatan ya? Belum. Belum ya? Kalau tunjangan kinerja ada TPP itu. Tapi di dalamnya termasuk itu Mas Tri, monggo. Diskusi ya, ini memang sering beda persepsi antara penerapan single salary dengan pemberian honor di tempat yang lain. Jadi contohnya begini, ada beberapa daerah yang memberlakukan untuk honor itu tidak dapat diberikan lagi kepada pegawainya yang sudah melaksanakan tugas dengan diberlakukannya salary. Contoh misalnya dia melaksanakan tugas sebagai menjadi narasumber misalnya di kegiatan yang lain gitu ya, dia sebagai narasumber itu dipandang sebagai tupoksi. Misalnya saya diminta menjadi narasumber di satu dinas untuk menyampaikan bagaimana cara menyusun dokumen perencanaan. Itu dianggap tupoksi saya, sehingga saya tidak bisa menerima honor saya sebagai narasumber dalam kegiatan itu. Kadang-kadang persepsi ini yang sering salah diapit. Kalau kita melihat bahwa tugas tupoksi kita sehari-hari dengan antara pengelola pengadaan barang jasa dengan tusi kita di instansi ini dua hal yang berbeda. Tapi ini saya mengalami, Mas. Saya mengalami ini di tahun 2019. Di saat saya menjadi pendamping kontrak pada waktu itu di dinas, tetapi saya tidak bisa menerima honornya dengan alasan itu, Mas. Padahal anggaran sudah ada. Ini disampaikan dari Pak Muklis tadi bahwa anggarannya sudah ada ya. Dua hal yang berbeda harusnya bisa. Tapi itu pada akhirnya harus dilakukan penyamaan persepsi. Dan itu saya lakukan di tahun 2020. Kemudian baru kita melakukan perubahan itu, menyampaikan persepsi antara si APIP, kemudian dengan TAPD penganggaran, dan TPD perencanaan. Kita dudukin bareng posisi ini, bagaimana salary, bagaimana tugasnya di suatu kegiatan dan seterusnya. Sampai pada akhirnya di tahun 2020 itu keluar peraturan wali kota yang memperbolehkan pada akhirnya pegawai itu menerima honor lain di luar tusinya. Lah, kalau tadi saya katakan saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Muklis tadi bahwa ini kan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau PPTK itu memang dasarnya salah satunya adalah bahwa PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural dan juga harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Gitu ya. Tapi kalau dia PPK kan tidak. PPK berbeda. Kecuali PPK ini dia merangkap sebagai PA atau KPA. Tapi kalau dia di luar itu, dia di SK-kan tersendiri, maka dia di luar tusinya gitu. Kira-kira gitu, Mas. Nah, saya khawatirnya APIP yang ada di provinsi ini tidak membedakan itu tadi. Nah, ini harus duduk bersama terhadap antara
kabupaten kota yang ada di sana selaku obrik dengan provinsi. Harus ada dasar hukumnya, itu yang kami buat di Kota Batam, sehingga pegawai pada akhirnya bisa menerima honor itu, gitu, Mas. Sharing ini sharing aja sih sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Siap, makasih Mas Tri. Sehat Mas Tri? Aduh lama nggak berjumpa Mas Tri. Jadi sepakat. Itu Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mas pencerahannya. Terima kasih. Apalagi Oke, itu diatur oleh kita, dipedumkan gitu. Mana-mana saja yang boleh menerima. Karena memang ada tambahan penghasilan, tunjangan kinerja itu akhirnya mungkin hal-hal yang rutin yang menjadi rutinitas tupoksi kita kan mungkin tidak diberikan lagi gitu. Tapi manakala itu menyangkut tugas yang lain gitu kan, untuk ya itu lebih detail harus diatur mana saja yang bisa diberikan gitu kan. Jadi untuk jika itu diterimakan itu jelas gitu kan. Karena biar itu nggak dianggap bahwa itu kan tusi kamu kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi betul itu kalau di tempat saya kami bedumkan Mas gitu. Jadi nanti jelas oh yang ini menerima, oh yang ini tidak, itu jelas. Makasih Mas Tri. Sehingga ada bedanya PPTK yang merangkap jadi PPK dan PPTK yang tidak merangkap. Iya dong, gitu kan. Manakala dia hanya salah satu menerima, ya dia bilang, ya saya jadi PPTK saja, PPK-nya biar PA saja gitu. Aja kan gitu kan. Nah itu, nah ini karena itu tadi saya kira dua hal yang berbeda gitu. Harus saya dua-duanya menerima karena itu hal yang berbeda. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Muklis, Pak Bang Suhe, Pak Tri. Ini Mas Rangga, karena waktunya juga sudah melebihi jam. Sebelum kita tutup, barangkali bisa ngasihkan 1-2 open ceremonial atau apa? Atau mungkin pepatah doa aja atau ya, apa, Mas, ya? Ya, doa bolehlah sekalian ditutup. Mas Ayu, poin penting dari Bang Suhe ini masih dikit ya. Apa kita punya hak jawab, Mas? Ya. Punya hak jawab gitu. Jadi jangan terima-terima saja. Tapi mungkin kemarin bingung ya jawabnya alurnya ngambil dari mana ya, gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada solusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya nih dan banyak tambahan informasi nih dari para senior. Ada Mas Muklis, Mas Suhe, Mas Tri. Makasih banyak atas tambahan informasinya. Dan Mas Rohman juga makasih Mas sudah mendampingi. Intinya gini Bapak Ibu, kalau bicara kompetensi, bicara sikap, perilaku, dan keterampilan gitu ya. Jadi hilangkan dulu nih kekhawatiran kalau punya kompetensi PPK ditunjuk jadi PPK gitu ya. Itu tergantung ini kalau kata Bang Suhe itu. Niat dan itikat gitu ya. Jadi saya punya kompetensi PPK untuk bisa bekerja sesuai dengan indikator kompetensi yang disyaratkan. Kalau dokumentasi kita baik, tanpa ada niat dan itikat yang tidak baik, insya Allah hasilnya baik. Gitu saja sih Mas Rohman. Siap. Pak Muklis, ada yang mau disampaikan? Ya, baik. Makasih Mas Rohman, makasih Mas Rangga. Yang tak intinya selalu mau berdiskusi dengan kita gitu kan. Semoga menjadi amal ibadah gitu kan. Amin. Kalau diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga Mas Rangga bisa memberikan pencerahan diskusi di. Dan mudah-mudahan segera bareng lagi kita Mas ya. Ke Pacitan. Ya, saya kembalikan Mas Romi. Terima kasih waktunya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan diskusi kita pada siang hari ini tentang kompetensi PPK bisa bermanfaat. Saya rasa juga materi sampaikan sudah sangat jelas. Saya selaku pribadi juga moderator, mohon maaf karena di kami tadi ada beberapa gangguan. Kami juga sering kelempar karena memang ada perubahan jaringan. Juga kami sampaikan permohonan maaf apabila banyak pertanyaan di kolom chat yang belum sempat kami jawab. Selamat berjumpa lagi di acara webinar berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.